Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kembali lagi bersama Bang Dens Channel di Won malam hari ini, di mana kita bakal menyaksikan di SSG 2 Alok Free Fire 11 by Gladion versus Obito. Kita bakal langsung saja menyuguhkan adanya di round yang pertama dengan 13 round yang akan kita suguhkan. Dari kedua tim mencoba untuk lebih memaksimalkan adanya satu positioning di area yang begitu open field di sana. Tetapi kita melihat dari adanya beberapa training tembakan, Gladion membuka adanya peluang yang begitu luas. Tapi Obito sepertinya harus mengalami sedikit kendala yang akhirnya pun berhasil dieliminasi dengan begitu cepat. Namun kalau ngomongin dari skill, sepertinya tidak diganti, nih harus di rematch dulu ya. Jadi kita bakal break sejenak ya. Kita bakal rematch dulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel live streaming Bang Dens Channel. Sesaat lagi kita bakal terhubung kembali, atau ini kita bakal lanjutkan nih. Karena ngomongin dari skillnya, mereka tidak aware, atau memang mereka menggunakan skill yang seperti ini guys. Sebentar, kita bakal notice ini rematch enggak ya, sepertinya mereka masih lanjut, dan mereka ya masih lanjut ya. Oke, jadi sesuai dari mereka saja di sini, tetapi tidak mengurangi keseruan untuk event malam hari ini. Walaupun mungkin bisa dibilang tidak TTPS, namun tetap semangat untuk kalian semua. Sudah ada beberapa trending tembakan yang coba untuk dimaksimalkan oleh timnya di sana. Mereka memanfaatkan adanya one on one situation yang kembali dilakukan, tetapi di sisi lain dari seorang Obito harus menerima beberapa trending tembakan yang coba untuk dimaksimalkan di sana. Salah satu skill aktif digunakan, tetapi di sisi lain dari segi pertempuran yang terjadi, mereka memanfaatkan adanya satu positioning dari tim mereka, akan bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka, karena tidak menutup kemungkinan dari adanya tim fight yang begitu berdarah-darah. Mereka memanfaatkan adanya momentum dari arah POV pertempuran yang mereka lakukan, karena kalau kita saksikan dengan adanya POV yang notabene mereka akan kayak ini bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka, karena kalau kita saksikan adanya one on one situation yang dilakukan yang notabene dari segi posisi salah satu roster akankah bakal membuahkan hasil, ataukah bakal menjadi suatu kerugian yang akhirnya pun berhasil di confirm kill dengan begitu cepat ya di sana. Dan kita tahu dengan adanya skor 1-1 di sisi lain dari adanya dua roster yang bertanding, mereka memanfaatkan areanya, dan akankah bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka, karena tidak menutup kemungkinan dari adanya tim fight yang kembali akan disuguhkan di round yang ketiga dengan skor yang masih berimbang. Welcome buat teman-teman yang baru join, jangan lupa untuk bantu support channel ini dengan cara like, share, and subscribe, dan selamat menyaksikan kembali, karena tidak menutup kemungkinan dari adanya POV pertempuran yang begitu berdarah-darah terjadi ya di sini. Karena kita tahu juga dengan adanya beberapa POV pop-up glow pun juga sudah harus terbuka. Tetapi melihat dari seorang Gladion memanfaatkan adanya satu trending tembakan yang coba untuk dimaksimalkan oleh dirinya, agak sedikit nge-lag sepertinya ya dari mereka yang bertempur di event ataupun laga malam hari ini, yang akhirnya pun eksekusi terakhir berhasil dieksekusi dengan begitu maksimal dengan high individu mekanik dari seorang Gladion dengan pick off-nya di sana, dan membuahkan hasil yang begitu menguntungkan ya di sana. Nice, satu poin eliminasi tambahan berhasil mereka dapatkan di sana. Namun melihat dari segi pertempuran masih belum usai, tentunya tetap semangat untuk para survivor yang bertanding. Kalau ngomongin skill, kita bisa dibilang kesampingkan dulu dari arah skillnya tim mereka, karena kita tahu juga dengan adanya positioning dari tim mereka, kedua roster yang diturunkan memang mereka sudah sangat ready ya, baik itu seorang Gladion atau melihat dari seorang Obito-nya di sana. Walaupun sempat seorang Obito harus kehilangan beberapa momentumnya di sana, dan ini akan bakal menjadi suatu keuntungan kembali untuk seorang Gladion tampil dengan begitu gacor. Salah satu skill aktif digunakan, tetapi di sisi lain kita tahu ya dari tadi sepertinya memang melihat dari kedua roster harus mengalami kendala dari segi sinyal ya di sana, dimana sinyalnya tidak terlalu baik hingga mereka itu nge-like juga ya. Di sisi lain tidak mengurangi keseruan untuk event malam hari ini. Tetap semangat untuk para survivor yang bertanding ya. Dengan skor 3-1 kita memasuki adanya di round yang kelima, yang notabene kita menyaksikan adanya di area Katulistiwa di sini, dan ini bakal menjadi suatu perhitungan kembali untuk kedua tim yang bermain ya di sini, yang
sama-sama diisi oleh adanya satu tim. Sepertinya memang HTTPS tidak ada di sini ya, nggak ada yang namanya HTTPS mah ya kan, dengan rules ya itu tidak berlaku. Tetapi ya you know lah ya kan, bebas mereka karena mereka sewa room ya, jadi aman-aman saja dan tidak menutup kemungkinan dari tim mereka. Tetapi kalau kita saksikan dengan adanya POV tim mereka mencoba untuk melakukan taunting ya, ini dari arah mana nih kita bakal melihat ya, karena oke, sepertinya seperti ini guys ya. Oke, kita kasih notice buat laga malam hari ini. Kita kasih pantun terlebih dahulu ya ke rumah buyut sama si Tata, infokan duo maut yang setara dengan kita. Jika mendung bisa mengundang petir, maka sekuatku bisa membuat pahlawanmu ketar-ketir. Main layang-layang bareng Pak Bambang, dipuji tak terbang, dihina lagain bang. Glidion di mari, ada Glidion gak boleh lari. Menyala buat laga malam hari ini yang notabene dari kedua roster masih mencoba untuk lebih memanfaatkan areanya di sana. Tetapi di sisi lain, melihat dari segi positioning dari seorang Obito tidak mencoba untuk memberikan tekanan yang notabene dari salah satu rosternya mengalami sedikit kendala ya di sana, hingga akhirnya pun kembali pulih dari segi POV yang kita saksikan. Dan lagi-lagi ya, dimana mereka setiap melakukan tembakan itu harus mengalami sedikit problem, dan akhirnya pun pundi-pundi poin eliminasi kembali menjadi milik dari tim satu di sana. Walaupun sempat harus ada sedikit problem yang mungkin bisa dibilang nggak terlalu fatal ya, karena nggak sampai mereka itu terpental dari roomnya. Dan juga dari adanya keseruan malam hari ini masih kita bisa saksikan ya, hingga memasuki di round yang ke-6 ya. Walaupun mungkin dari segi koneksi mereka agak tidak terlalu baik ya di sini, tetapi tentunya tetap semangat untuk para survivor yang bertanding. Dan kita akan melihat kembali lagi ke arah POV dari tim mereka, karena kita tahu kita berada di area Clock Tower ya, di sini yang akan menjadi saksi kembali. Akankah untuk seorang Glidion akan memaksimalkan adanya pertempuran yang akan kembali begitu berdarah-darah, atau justru sebaliknya, karena tidak menutup kemungkinan dari dirinya di sana. Dan kita saksikan masih ada upaya chance weapon yang dilakukan oleh dirinya di sisi lain, juga dengan adanya satu positioning salah satu roster mencoba untuk memasuki areanya di sana. Beberapa training tembakan yang coba untuk dimaksimalkan kembali dengan skor 5-1. Persulat kembali berhasil didapatkan, namun belum ada taunting sejauh ini kita saksikan ya di sini. Oke, dengan adanya dua roster yang masih survive, mereka memanfaatkan adanya pertempuran yang akan kembali begitu berdarah-darah terjadi untuk tim mereka, karena kita tahu juga dengan adanya skor 5-1 ini akan menjadi suatu notice yang akan kali ini bakal menjadi suatu keuntungan untuk tim mereka, karena tidak menutup kemungkinan dari adanya tim fight yang kembali mereka lakukan. Mereka mencoba untuk melakukan movement dengan adanya moving yang mereka lakukan, karena tidak menutup kemungkinan dari adanya POV pertempuran yang akan kembali begitu berdarah-darah terjadi. Pick akan menjadi satu saksi kembali. Akankah dari seorang Obito bisa memaksimalkan setelah kehilangan beberapa poin di beberapa round sebelumnya? Tapi kita saksikan ada satu trending tembakan yang coba untuk dimaksimalkan di sana, memanfaatkan adanya momentum dari arah pertempuran yang terjadi. Beberapa trending tembakan coba untuk dimaksimalkan, dan akhirnya pun itu dia eksekusi terakhir dari seorang Obito yang menjadi sang eksekutor dengan tauntingnya. Mengerikan ya kalau kita melihat dari seorang Obito yang perlahan mencoba untuk mengejar dari segi gap point di Rey-nya setelah kehilangan beberapa roundnya. Tetapi no problem, ini akan menjadi PR juga untuk seorang Obito mengejar ketertinggalan dengan skor 5-2. Dan kita menyaksikan kita berada di round yang ke-8 ya di sini. Membeli beras di atas teras, kukira lawannya keras, ternyata kertas ya. Dan ini dia eksekusi yang kembali akan bakal dilakukan oleh tim mereka, karena kalau kita saksikan dari kedua roster yang diturunkan dengan beberapa pop-up glow juga sudah roster buka, mencoba untuk pasang badan, memanfaatkan adanya di satu positioning dari dirinya. Akankah ini bakal menjadi keuntungan untuk tim mereka? Karena kita tahu dengan adanya satu positioning dan inisiasi upaya rush yang dilakukan oleh seorang Glidion membuahkan hasil, membawa timnya untuk mendapatkan match point di round yang ke-8 di sana. Dan kita memasuki adanya di round yang ke-9. Di satu sisi
dari arah pertempuran yang kembali begitu berdarah-darah ya di sini. Intinya kita tahu dengan adanya POV dari tim mereka, tentunya tetap semangat untuk kedua roster yang diturunkan. Jangan berkecil hati untuk tim khususnya ya dari tim 2 di sana. Untuk seorang Obito yang harus tertinggal sejauh ini. Dan kita kembali lagi ke arah POV dari adanya pertempuran yang akan kembali begitu berdarah-darah terjadi di sana. Di mana Glideon mencoba untuk mengarah ke area sisi tengah. Tetapi di sisi lain, dari adanya Obito mencoba untuk lebih memaksimalkan adanya positioning dari tim mereka. Karena tidak menutup kemungkinan dari arah POV tim mereka mencoba untuk lebih respect. Dan akhirnya pun dengan adanya positioning dari timnya, kita kasih notice juga ya untuk para survivor yang memang diturunkan di laga malam hari ini ya. Membeli beras di atas teras, kukira lawannya keras, ternyata kertas. Membeli bakwan di rumahnya Cikanya, mana yang bilang tim jagoan mekaniknya, gitu aja. Dan kita notice kembali ya. Pergi ke pasar, beli kembang, pulangnya ketemu Adam, bacotmu tidak membuat sekuatku tumbang, melainkan bisa membuat sekuatmu padam ya. Waduh, kelas abangku menyala buat laga malam hari ini. Dimana Glideon kembali memanfaatkan adanya one-on-one situation yang dilakukan oleh dirinya. Tetapi akankah ini bakal menjadi satu keuntungan untuk menyelesaikan adanya pertempuran cukup dengan 9 round saja? Atau justru masih dilanjutkan dengan adanya satu trending tembakan yang akankah dari seorang Obito bisa untuk menyelesaikan tembakan yang coba untuk dimaksimalkan oleh dirinya? Karena tidak menutup kemungkinan dari adanya satu roster mencoba untuk lebih respect, menggulung medical kit terlebih dahulu, memanfaatkan adanya kompon yang coba untuk dimaksimalkan oleh dirinya, menggulung adanya medkit yang digunakan oleh dirinya. Tapi kita tahu dengan adanya posisi yang seperti ini, akankah ini bakal menjadi suatu notice yang akan menguntungkan kembali? Karena kita tahu dengan adanya beberapa trending tembakan coba untuk mereka maksimalkan, dan itu dieksekusi terakhir yang membuat dari seorang Obito bisa kembali mengejar ketertinggalan dari segi gap point timnya. Oke, line up dari seorang Obito yang sepertinya memang harus jatuh bangun ya di sana. Walaupun sempat mereka harus tertinggal, tetapi tidak menutup kemungkinan dari adanya pertempuran yang begitu berdarah-darah terjadi di sana. Karena kita tahu dari seorang AFK, Glideon dan Obito Tom juga akan menjadi suatu notice yang akan menguntungkan untuk kedua sisi dari arah POV pertempuran yang terjadi. Karena tidak menutup kemungkinan dengan adanya POV pertempuran yang akan begitu berdarah-darah, dan di satu sisi dengan adanya satu positioning dari tim mereka memanfaatkan adanya momentum dari arah pertempuran yang terjadi. Mereka memanfaatkan adanya dari eksekusi yang akan dilakukan oleh tim mereka, one-on-one situation yang dilakukan oleh dirinya. Beberapa pop-up global juga sudah harus terbuka, dihalau dengan adanya satu global yang kembali dibuka. Tetapi di sisi lain Obito kembali mencoba untuk lebih memanfaatkan areanya di sana. Sedangkan kita saksikan Glideon yang mencoba untuk memberikan tekanan demi tekanan, one tap yang dilakukan oleh dirinya, memanfaatkan adanya pertempuran dengan pergerakan yang begitu signifikan akan mereka lakukan ke area posisi yang begitu terbuka. Beberapa trending tembakan yang lagi-lagi eksekusi terakhir berhasil didapatkan, dan congratulations untuk serang AFK Glideon yang menjadi sang MVP memenangkan pertempuran di event ataupun laga malam hari ini. Ngomong-ngomong soal Gore, Obito kebantai Rai Glideon di mari ada Glideon gak boleh lari ya, menyala buat laga satu match event malam hari ini. Semangat untuk para survivor, walaupun kita tahu harus ada sedikit problem ya, kemungkinan dari koneksi kedua roster ya yang bermain di event saat ini. Tentunya tetap semangat untuk kalian yang bertanding ya, dan khususnya untuk teman-teman yang juga sedang menyaksikan, kita bakal bertemu lagi di next event yang bakal lebih seru lagi. Nanti di jam 8 kita bakal ada tayangan live streaming juga, dan modenya masih mode CS ya, cuman yang membedakan 4 versus 4 kalau tidak salah di sana. Intinya tetap semangat untuk kalian tetap keren ya kan. GG untuk Glideon dan respect untuk Obito ya. Ditunggu di event-event selanjutnya, di laga-laga selanjutnya. Thanks banget buat laga malam hari ini. Jika harus ada salah kata, mungkin ada kata-kata yang kurang pantas dari Bang Dan selaku podcaster, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Di sini Bang Dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam buya untuk para survivor.